Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung, tapi rencananya nanti akan hadir secara digital karena kebetulan sedang menghadiri simposium akbar tentang haji dan umroh atas undangan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, dan rencananya juga akan meneruskan untuk berhaji. Salam seger waras, berjumpa dengan Om Ben nih. Bisa saja nih, akan ada kejutan yang benar-benar tidak diperkirakan masyarakat Indonesia. Kejutan itu berupa deklarasi pasangan capres-cawapres koalisi perubahan. Nah, sesaat seusai Idul Adha, yakni pasangan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno, yang bakal makin membuat geger. Deklarasi mereka lakukan di Saudi Arabia di sela-sela ibadah haji atau seusai semua kewajiban haji terselesaikan. Rada-rada nggak masuk akal. Tapi melihat sepak terjang Pak Anies dan bagaimana dia bisa membuat hal yang tidak masuk akal jadi bisa diterima, kemungkinan itu tetap terbuka lebar. Makanya yang pantas ditunggu seusai Lebaran besok nih, akankah itu jadi kenyataan? Kita tahu mayoritas pendukung koalisi perubahan selalu bawa-bawa agama untuk mengkampanyekan capres mereka. Hanya dengan cara itu mereka bakal lumayan mendapatkan respon publik. Sejak dideklarasikan Oktober tahun lalu, elektabilitas mantan gubernur Jakarta tidak beranjak dari posisi buncit. Ya buncit terus. Lalu Pak Anies menjelaskan pengalamannya di DKI sama. Selalu menduduki posisi nomor 3. Namun faktanya juga bisa menang di Pilkada DKI itu. Dipikirnya Pilpres 2024 itu kelasnya Pilkada DKI. Nih, jangan salah. Tapi kita bisa membaca jawaban itu hanya untuk menenangkan pendukungnya saja. Makanya butuh terobosan, butuh manuver, butuh inovasi yang cukup menghentak. Berbagai pandangan yang mengkritik pemerintahan sekarang nih juga gagal total. Walaupun sudah bicara tentang IKN, panjang jalan nasional, cawe-cawe, semua berhasil digagalkan sebagai isu baru yang mengangkat citra dirinya. Momentum ibadah haji, ditambah keduanya sedang berada di sana, tentu membuat peluang itu terbuka lebar. Memang sebelumnya nih PKS mengatakan peluang Pak Sandi sebagai cawapres sudah tertutup. Tapi bukankah dalam politik yang abadi itu adalah kemungkinan? Yang abadi dalam politik itu kemungkinan. Koalisi perubahan pasti membutuhkannya, dan ini kesempatan yang terbuka maupun bisa direalisasikan. Apakah masuknya Pak Sandi jadi kader P3 membuat peluangnya tertutup jadi cawapres Anies? Siapa bilang? Siapa yang menduga? Dulu Pak Sandiaga Uno itu sudah dilantik menjadi wakil gubernur DKI. Mengapa? Kemudian jabatan mentereng itu ditinggalkan begitu saja demi posisi cawapres Pak Prabowo. Kalau jabatan wagub bisa ditinggalkan, bagaimana? Bagaimana dengan jabatan barunya di P3? Tentu lebih tidak memiliki beban lagi beliau. Pak Anies sudah berangkat ibadah haji pada tanggal 22 Juni. Sementara ibadah haji Pak Sandi dimanfaatkan di sela-sela tugasnya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandi juga tidak akan pernah takut kehilangan jabatan menterinya. Wong posisi wagub DKI belum mencapai 2 tahun.
ditinggal tanpa beban. Nih, di sini letak kemungkinan itu terjadi. Seorang pengamat menyampaikan, yang dibutuhkan seorang Sandiaga adalah suasana pertarungan yang bisa memacu adrenalin, membuat deg-degan. Pak Sandi tidak akan mengkalkulasi dengan potensi kehilangan pendapatan, sebab perusahaannya juga sudah besar. Dirinya tidak perlu ngotot mempertahankan jabatan. Bisa jadi perusahaannya menghasilkan materi lebih besar dibandingkan gajinya sebagai menteri. Sebenarnya datangnya Pak Sandiaga ke Saudi itu guna menghadiri simposium haji dan umroh atas undangan kerajaan Saudi. Kegiatan kenegaraan tersebut langsung dimanfaatkan untuk beribadah. Siapa bisa melarang pertemuan keduanya? Pertemuan antara Pak Anies dan Pak Sandi. Kemudian disampaikan segala bujuk rayu yang mematikan. Kalau kemudian mantan wakil gubernur DKI itu kepincut, tergoda, atas banyak rayuan maut ditambah suasana di Arab Saudi yang menjadikan mereka mendeklarasikan secara live di sana, melakukan perikatan suci, bisa buyar semua niat Pak Sandi jadi cawapresnya Pak Ganjar. Apakah ada, yakin Pak Sandi menolak? Apakah ada yang bisa memprediksi Pak Sandi mengabaikan tawaran? PDIP sendiri mempunyai deretan daftar capres yang digadang-gadang bakal mendampingi Gubernur Jateng di kontestasi Pilpres tahun depan. Dan nama-nama yang muncul memiliki modal jauh lebih kuat dibandingkan putra Ibu Min Uno tersebut. Ada Tuan Guru Bajang alias TGP, ada Prof. Kiai Nasaruddin Umar, ada mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Bahkan Muhammadiyah menyodorkan Profesor Muhajir Effendi. Dibandingkan nama-nama tersebut, level pembuktian siapa Pak Sandi jelas kalah. Tentu bukan berarti Pak Sandi tidak paham resiko menerima tawaran Pak Anies. Pertama, bisa dicopot dari jabatan Menparekraf. Dan kedua, jabatan Ketua Badan Pemilu P3 batal diserahkan pada dirinya. Risiko itu sangat disadari, tapi itu hal yang mudah. Sebab kita tahu, jabatan yang lebih tinggi dari yang diembannya selalu menjadi tujuannya. Dulu saja masih mengemban amanah wakil gubernur bisa langsung ditinggalkan. Apalagi sekarang ini loh. Pak Sandi tidak berpikir menang mudah atau tidak. Yang penting masyarakat tahu, dalam tiap pertempuran namanya harus selalu masuk. Bisa jadi dia ingin menyaingi banyaknya ikut pertarungan Pilpres seperti Pak Prabowo. Kalau toh Demokrat tidak setuju pasangan Anies Sandi, lalu mereka out dari koalisi, saya percaya akan diupayakan mencari pengganti Demokrat di koalisi perubahan. Bisa dari PAN atau malah P3. Yang paling mungkin menggantikan Demokrat ya hanya PAN. P3 tetap berkomitmen kepada kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama PDIP. Bisa pula nih, tanpa merasa bersalah, usai deklarasi dari Arab Saudi sana, Pak Sandi mengundurkan diri dari jabatan menterinya. PKS yang sebelumnya sudah mengatakan bila pemilik Saritoga itu tidak masuk daftar, pasti akan dicarikan alasan-alasan pembenar.
sehingga mereka bisa bekerja sama kembali. Siapa sih yang bisa menolak kekuatan ekonomi Pak Sandi? Bukankah saat ini banyak parpol yang membutuhkan dana untuk pemilu tahun depan? Mereka butuh dana segar agar mampu menambah jumlah wakilnya di DPR, sekaligus memenangkan pasangan bakal capres dan cawapresnya. Sebagai penutup saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, Om Ben.